Hari ini saya akan membacakan 3 ayat yang selalu orang pakai di dalam khotbah kedukaan, dan saya akan gabungkan 3 ayat ini menjadi satu tema khotbah. Yang pertama di dalam kitab Mazmur, pasal ke-116, ayat ke-15. Mazmur 116, ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga. Sekarang saya akan baca di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayat ke-21. Bagian kedua Filipi pasal yang pertama, ayat ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tadi berharga, yang ini untung atau keuntungan. Sekarang bagian terakhir di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-14, kita akan melihat di ayat yang ke-13. Wahyu pasal 14, ayat ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tidak ada kalimat yang lain yang lebih bermutu dibandingkan 3 ayat yang kita baca, khususnya untuk orang yang mati. Di dalam dunia ini kita melihat yang hidup, yang bernilai. Yang mati dianggap sudah tidak bernilai. Saya kasih contoh begini. Jikalau ada orang yang piara satu binatang tertentu, dan harga binatang itu ada yang sampai 500 juta satu ekor, lalu ada orang telepon, dia mau beli. Waktu dia beli, dia tanya, ini saya mau beli 300 juta, mau lepas atau tidak? Oh, enggak bisa. Ini harganya saya beli 500, saya akan jual 600 juta. Setelah dinego, akhirnya orang itu bilang, saya akan beli, tapi 550 juta. Oh, enggak bisa. Lalu seminggu kemudian, binatang yang harganya mahal itu, lalu mendadak sakit parah. Waktu sakit parah, harga binatang tetap sama, atau turun harga. Nah, orang yang punya binatang, yang binatangnya sakit, dia bawa ke dokter, dokter bilang, penyakit ini akan membawa kepada kematian. Lalu orang yang punya binatang, dia agak pinter, dia ingat ada orang yang pernah telepon, yang sudah deal 550. Sekarang saya jual ke dia 500 juta. Lalu dia telepon orang itu, Pak, binatang yang Bapak senang 550, saya sekarang mau jual hanya 500, tetapi sudah sakit. Kira-kira laku enggak binatang itu? Enggak laku. Lalu dia tawarkan lagi, turunkan jadi 400. Tidak ada yang mau beli. Sekarang, 3 hari kemudian, binatang itu meninggal dunia, mati. Lalu dia mulai telepon lagi ke semua orang yang pernah tawar. Lalu dia kasih tahu, sekarang saya akan jual hanya 100 juta. Oh, semua senang. Mana. Tapi sudah mati. Laku tidak? Tidak laku. Binatang yang begitu mahal akan semakin turun harga jikalau sudah sakit-sakit, dan makin tidak ada harga waktu dia mati. Hanya binatang tertentu yang waktu dia mati, harganya terus mahal, karena binatang itu binatang langka dan satu-satunya di bumi. Dulu ada binatang yang disebut badak bercula 1, yang hidupnya cuma 1 ekor di seluruh bumi, sisa 1. Dan dia makan dikawal 2 penjaga dengan senjata. Tidak ada binatang yang makan dikawal dengan tentara dengan pegang 2 senjata, kecuali binatang itu. Kenapa? Karena saking langkanya. Dan waktu binatang itu mati, selesailah sudah seluruh bumi
tidak ada binatang itu lagi. Nah, binatang yang seperti ini, kalau sudah jadi mayat, akan diminta atau akan dikejar, kalau bisa diawetkan, taruh di rumah seorang kaya, supaya nanti seluruh dunia kalau mau lihat binatang itu, harus ke rumah orang itu. Binatang bisa berharga kalau dia sisa satu dan sangat unik. Tetapi kalau binatang itu jumlahnya sangat banyak, waktu dia mati, tidak akan berharga. Karena orang bisa ambil yang lain yang masih hidup. Lalu kita lihat di dalam dunia ini, bagaimana dengan manusia? Manusia saat dia hidup, dia tidak sadar dia berharga. Maka banyak manusia tidak mengerti berapa mahalnya hidup dia, dan manusia-manusia yang Tuhan cipta di dalam dunia ini, banyak yang hilang identitas diri, yang melihat cermin, lalu bertanya, mengapa saya dilahirkan oleh mama dan papa di dunia yang penuh dengan kejahatan ini? Saya mau akhiri hidup dan saya bunuh diri. Banyak yang bunuh diri karena tidak mengerti betapa mahalnya dia yang hidup ini. Lalu kita berharga, tapi tidak ada orang tahu kita berharga. Karena kita melihat dunia ini terlalu banyak manusia. Kalau satu-satunya manusia, oke, saya berharga. Tapi banyaknya manusia akhirnya membuat manusia kurang dihargai dengan harga. Kenapa di daerah tertentu di Tiongkok ada orang yang jual organ manusia, lalu habisi bayi-bayi janin-janin dengan tidak ada belas kasihan, karena manusia sudah terlalu banyak. Coba bayangkan, di satu pulau, sisa 2 orang suami dan istri, lalu istrinya hamil. Maka anak pertama itu akan dijaga luar biasa, karena akan menjadi penerus, dan akan menyambung seluruh garis silsilah. Maka anak ini tidak boleh mati. Tapi kalau anak itu sudah terlalu banyak di semua pulau, lalu hilang satu, tidak ada yang merasa kehilangan. Dunia sudah begitu banyak manusia, maka kalau satu manusia diabaikan atau dilenyapkan, manusia tidak merasa ada kehilangan. Coba di satu rumah, anak yang dilahirkan di dalam satu rumah ada 23 anak. Lalu 3 minggat dari rumah. Mama biasa. Malah kadang-kadang mama berpikir, ya irit beras. Tapi kalau cuma satu anak, dan anak minggat tidak pulang, itu seperti plafon mau ambruk, saudara. Manusia tidak menghargai berapa mahalnya dia, karena dia melihat komunitas manusia begitu banyak. Dan banyak yang lebih pintar, banyak yang S3, banyak yang lebih cantik, lebih anggun, lebih kaya. Saya kurang kaya. Lalu akhirnya dia tidak sadar dia berharga. Maka bagaimana saya bisa tahu saya ini berharga? Saya melihat dunia, saya bandingkan dengan diriku, banyak orang yang lebih berharga daripada saya. Mereka ada dihargai oleh perusahaan, 1 bulan bisa sampai ratusan juta. Kenapa saya dihargai 1 bulan? Cuma 3-4 juta di dalam pekerjaan, dan kadang-kadang di bawah UMR. Kenapa ada orang yang begitu berjaya, kemana-mana seluruh perusahaan asing mau bajak dia? Kenapa saya sudah lamar 50 perusahaan, 1 pun tidak ada yang balas? Bahkan sudah diwawancara, tidak ada kabar bagaimana kelanjutannya. Maka banyak manusia merasa saya tidak berharga, karena dibandingkan dengan semua. Apakah kita orang berharga? Jawabannya iya. Bagaimana saya menemukan? Temukan di dalam Alkitab. Alkitab bukan hanya mencatat manusia yang hidup berharga, tetapi yang mati juga berharga. Tidak ada burung yang dipiara yang tadi 500 juta, yang setelah mati harganya tetap sama atau turun sedikit, tidak ada. Laku pun tidak, karena itu hanya menjadi buangan saja. Tapi manusia hidup begitu berharga dan mati pun dihargai. 3 ayat yang kita baca, itu ayat yang luar biasa bagaimana menghargai orang yang mati. Berharga di mata Tuhan orang-orang mati. Orang-orang yang dikasihi Tuhan yang sekarang mati. Mestinya orang-orang yang dikasihi Tuhan
Yang sekarang masih sangat giat melayani, berhargalah engkau. Yang sudah sakit-sakit, kau sudah tidak berharga. Tidak. Tuhan tidak menurunkan harga orang yang pernah melayani, lalu sakit, harganya turun 50%. Lalu mati, turun jadi 80%. Lalu akhirnya harganya jadi jatuh. Tidak ada itu. Saat melayani begitu giat, dia berharga. Saat dia melayani lalu sakit, dia tetap berharga. Saat dia hembuskan nafas terakhir dan mati, sudah tidak bisa melayani lagi karena tubuh sudah rusak semua, dia tetap berharga. Amin. Itu yang dicatat di dalam kitab Mazmur. Berharga. Kata berharga ini ditujukan untuk perhiasan atau sesuatu yang paling mahal, yang paling mulia. Dan Tuhan berkata kalimat itu kepada orang yang mati. Berbahagialah. Tuhan memakai pemazmur untuk katakan kalimat ini. Untuk apa yang mati Tuhan ambil sebagai sesuatu yang berharga. Tuhan cipta manusia, manusia kalau melayani, oke, berharga. Yang tidak melayani, anggap saja tidak berharga. Yang sudah mati, ya selesai sudah. Saya jaga lagi yang lain. Saya kasih harga kepada yang lain lagi. Yang ini sudah selesai. Tidak. Tuhan bilang berharga. Di dalam kitab Filipi, Paulus mengatakan, mati itu keuntungan. Tidak ada di dalam konsep agama manapun yang mempunyai 3 konsep penting yang tadi kita sudah baca. Berharga untuk orang mati. Untung untuk orang mati. Kenapa kematian itu sesuatu keuntungan? Apa syaratnya mati itu menjadi keuntungan? Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati baru keuntungan. Jadi tidak semua mati adalah keuntungan. Tidak semua kematian adalah berharga. Harus di dalam Tuhan. Baru ada harga. Baru ada keuntungan. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Karena di dalam Kristus itu rahasianya. Kalau Kristus yang adalah patokan dan pegangan, maka barang siapa yang hidupnya di dalam Kristus dan mati di dalam Kristus, orang itu betul-betul di dalam keuntungan. Kenapa? Karena Yesus hidup, Yesus mati, lalu Yesus bangkit. Jadi kalau saya hidup di dalam Kristus, saya akan mati di dalam Kristus, mati bersama Kristus, dan saya akan bangkit bersama Kristus. Itulah keuntungan. Jadi tidak bisa hanya kita mau Yesus yang memberikan berkat, Yesus yang mati. Saya ikut mati bersama-sama dengan Kristus yang mati. Dosa-dosaku dibereskan oleh Kristus, dan saya bangkit bersama Kristus. Oleh sebab itu, barang siapa yang hidup di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, meskipun tubuhnya mati, tetapi dia akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Itu keuntungan. Maksud keuntungan itu apa? Tanpa mati, aku tidak alami kebangkitan itu. Maka mati itu untung bagiku. Paulus sangat mengerti prinsip ini, artinya apa? Paulus mengerti begini. Paulus punya konsep, aku ingin cepat-cepat pergi. Karena dia sudah tahu, mati itu keuntungan. Aku ingin cepat-cepat pergi. Tetapi belum saatnya Tuhan panggil saya pergi. Kalau Tuhan belum panggil saya pergi, lalu saya ada di sini, saya hanya menghitung-hitung hari kapan saya mati? Jawabannya tidak. Dia berkata, kalau aku sekarang pengen mati, tapi belum saatnya mati, aku tetap harus di bumi untuk menghasilkan buah. Ini konsep yang luar biasa. Banyak orang kalau sudah jadi orang percaya, tidak mau lakukan apa-apa lagi, hanya menunggu mati masuk surga. Dia tahu mati keuntungan, lalu hidupnya hanya menanti hari lepas hari, sampai tua, sampai sakit, lalu mati. Sayang. Paulus tidak. Aku ingin ke sana. Aku ingin cepat-cepat ketemu Kristus. Tetapi kenapa sekarang belum? Karena bagiku, aku harus bekerja menghasilkan buah. Hasilkan buah sampai kapan?
sampai detik terakhir kehidupan dia. Dan dia akan tutup mata dengan keuntungan yang besar. Karena dia ada di dalam Kristus, mati di dalam Kristus, dan bangkit bersama dengan Kristus. Maka di dalam kekristenan kita lihat kematian sebagai satu pintu. Memang ada kesedihan, tetapi itu pintu sukacita. Pintu kesedihan karena yang di bumi ditinggalkan. Ayah, ibu, anak yang pernah ada di bumi bersama dengan yang dicintai, itu ditinggalkan. Kalau anak mati, ibunya ditinggalkan. Itu kesedihan dari sudut wilayah bumi. Tetapi sukacita besar dari sudut wilayah atas. Saya kasih contoh sederhana. Mari kita coba bayangkan. Waktu di bumi orang yang kita cintai pergi. Kita susah untuk melepas. Kalau bisa pegang terus tangannya. Terus peluk, jangan lepaskan dia. Kita tidak mau lepaskan dia pergi. Tapi sisi yang lain, kita coba lihat dari dunia kekekalan. Begitu banyak orang yang mencintai Tuhan, orang-orang percaya dari segala bangsa yang sudah diselamatkan, yang ada di dalam kerajaan surga. Mereka sedang menyambut ada anak Tuhan yang nanti akan join masuk ke sini. Mereka sedang menanti dengan sukacita, detik keberapa nanti dia akan tinggalkan bumi. Mereka siap menyambut. Di bumi kita terus pegang, jangan lepas. Jangan lepas, jangan lepas. Di sana begitu banyak orang yang sudah siap menyambut. Kita pilih yang mana? Kadang-kadang kita di bumi itu sangat egois. Kita ingin dia tetap di bumi. Tetapi kita tahu, di bumi dia terus sakit setiap hari. Banyak orang tua yang sudah sakit parah. Anak tidak mau papa atau mamanya pergi. Anak ingin papa dan mama hidup. Tapi waktu papa hidup atau mama hidup dalam kondisi sakit, anak jaga dia tidak. Dia mau makan bubur, dimasakkan atau dibelikan atau tidak. Kita ingin kalau bisa dia terus ada di situ. Tapi waktu dia teriak kesakitan, kita tanya dia tidak, perlunya apa, ada tidak? Kita tidak. Maka kita sebetulnya di bumi sangat jahat. Kita ingin orang yang kita cintai jangan pergi. Kalau dia tidak pergi, kita tidak mau jaga dia. Dia nangis, tidak ada orang kasih dia tisu. Dia minta minum, tidak ada yang kasih dia minum. Dia mau ke WC, minta ada orang yang tenteng, tidak ada orang bantu dia. Tetapi di dunia sana, begitu banyak yang sudah siap menyambutnya. Oleh sebab itu, kalau tiba saatnya pergi, kita harus relakan pergi. Itu pintu kesedihan. Kesedihan sementara karena kita di bumi ditinggalkan. Tapi sukacita besar bagi yang di sana yang menyambutnya. Sekarang kita ganti ceritanya. Kita sekarang di sini yang percaya Tuhan Yesus, kita mati. Kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Lalu ada orang yang kita cintai di bumi yang akan bergabung ke sana. Kita senang enggak? Senang tidak? Saudara punya anak, pergi kuliah di Amerika 3 tahun, tidak pulang. Kali dia berkata, tahun ini saya bisa pulang, mama senang tidak? Oh, mama langsung bereskan kamarnya, langsung siapkan makanan kesukaan dia dari baby, diingat terus sama mamanya. Lalu sejak SD, SMP, lalu wilayah-wilayah tempat anaknya suka main, suka ketemu teman, lalu dibawa ke sana untuk nostalgia. Kenapa? Karena senang menyambut anak yang sudah lama pergi, sekarang pulang. Bayangkan, kita ini semua sekarang ada di tempat yang indah sana, lalu kita mengetahui ada orang yang kita cintai, yang sebentar lagi join di sana. Kita senang tidak di sana? Senang tidak? Oh, sangat senang. Kita terus menanti. Tapi yang di bumi yang paling susah, tidak relakan kepergian. Ingat, mati itu keuntungan. Mati memang membuat kesedihan. Tetapi orang yang sebelum mati,
Memang dia teteskan air mata. Setelah dia mati, dia tidak pernah teteskan air mata lagi. Karena dia akan penuh dengan wajah senyuman, karena sudah bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang yang mau mati, teteskan air mata yang seringkali tidak habis-habis. Kenapa? Ada kesedihan, nanti istri saya, anak saya, cucu saya bagaimana? Air mata terus keluar. Tuhan izinkan, itulah air mata dia yang terakhir. Tetapi setelah air matanya berhenti dan dia mati, tidak ada air mata lagi. Dan dia akan penuh dengan senyuman, karena dia sudah pindah ke dunia sana. Mati adalah keuntungan. Lalu bagian yang ketiga di kitab Wahyu, berbahagialah orang yang mati sejak sekarang. Mati itu berbahagia, saudara. Tidak ada agama manapun yang ajarkan 3 prinsip. Berharga di mata Tuhan orang yang mati. Untung untuk orang yang mati. Lalu berbahagia untuk orang yang mati. Tidak ada itu. Yang ada, celakalah, kena karma, apeslah, pasti ada dosa. Ini hukuman Tuhan, karma. Di dalam kekristenan lain, di dalam Kristus, engkau berharga. Di dalam Kristus, engkau untung. Di dalam Kristus, engkau berbahagia. Di dalam dunia ada orang yang hidupnya biasa-biasa. Tapi saat dia mati, menjadi orang terkenal dan viral. Saya kasih contoh, saya seorang satpam. Mendadak ada sepeda motor bawa ransel. Terobos ke tempat saya kerja. Lalu saya tahu isi barang itu kemungkinan berbahaya. Lalu saya kejar motor tadi sebelum masuk ke dalam ruangan yang lebih dalam. Saya kejar, saya peluk orang yang bawa ransel. Lalu meledak. Saya tidak terkenal. Orang kantor sebelah pun tidak tahu namaku. Begitu bom itu meledak, nama saya langsung viral. Langsung wajah saya muncul, KTP, lahir di mana. Karena saya viral, nanti istriku juga ikut nebeng-nebeng viral. Anakku juga diwawancara, bagaimana gitu, papa. Nanti di kampungnya juga jadi terkenal. Rumah yang jelek, yang tidak pernah dikunjungi. Wartawan datang untuk lihat foto-foto. Dan kita semua penasaran. Orang ini siapa sih? Tidak terkenal. Mendadak jadi viral. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dia korbankan. Ini dalam dunia. Ada orang yang sudah sangat terkenal. Waktu dia menjelang kematian, tidak ada orang yang gubris dia. Berapa banyak artis-artis, orang ragawan di dalam masa jaya mereka diarak-arak. Dihormati. Setelah itu, sekarang nggak tahu nasibnya. Maka ada orang yang juara angkat besi. Buka warung. Hidupnya miskin luar biasa. Ada orang yang hebat luar biasa di masa jaya. Sekarang hidupnya tidak karu-karuan dan mereka menjadi pengemis. Orang kayak gini sudah mati lama pun orang tidak tahu. Dulu begitu terkenal. Saudara lihat di YouTube, orang-orang yang terkenal sekarang di mana? Satu persatu hilang lenyap. Tadi contoh pertama, tidak terkenal, mendadak viral dan dianggap berharga luar biasa. Ada prajurit-prajurit yang naik pangkatnya susah. Mungkin perlu bayar, dia tidak ada uang. Mendadak waktu mati, pangkatnya dinaikkan 2 pangkat. Karena dia berjasa. Ada anak kecil cemplung ke sungai. Dia terjun. Dia tolong anak itu. Dia selamatkan anak itu ke samping. Lalu dia hanyut. Semua puji kehebatan prajurit ini. Maka waktu di pemakaman, dia dinaikkan pangkatnya 2. Tapi tidak ada guna. Sudah jadi mayat, saudara. Awalnya hidupnya biasa, matinya menjadi viral. Ada orang yang viral luar biasa, terkenal. Matinya lenyap, tidak ada yang tahu. Ada orang yang dulunya tidak terkenal, sampai mati tetap tidak terkenal. Ada yang dulu terkenal, dan sampai mati tetap diingat. Jadi poin yang penting. Ada yang tidak dikenal. Waktu mati terkenal. Ada yang terkenal luar biasa. Waktu mati orang tidak ingat dia lagi. Ada yang memang tidak terkenal. Sampai mati tetap tidak terkenal.
Dan itu banyak sekali di dunia. Dan ada yang agung terkenal dan sampai mati tetap terkenal. Saudara yang mana? Saudara yang mana? Saudara dipulang jawab cuma 4 pilihan. Saudara bilang, saya bukan di 4, saya yang ke-5. Saya nggak jelas hidup saya, gitu ya. Itu yang ke-5, saudara ya. Jikalau kita ada di dalam Kristus, berharga di mata Tuhan yang mati. Kalau yang mati saja berharga, apalagi dia saat hidup. Pasti sangat berharga. Orang yang hidupnya berharga di mata Tuhan, yang hidupnya untuk Tuhan, waktu mati, Tuhan berkata, engkau berbahagia. Tapi di dalam Alkitab ada satu contoh, orang ini tidak ada harganya, karena hidup tidak di dalam Tuhan. Tapi matinya begitu berharga. Itulah penjahat di samping salib Tuhan Yesus. Hidupnya tidak pernah mengenal Tuhan. Yang ada kejahatan. Hidupnya itu pasti tidak ada harganya karena jahat. Siapa yang mau anak ini? Siapa yang mau si penjahat ini? Tidak ada orang perlu dia. Tapi di atas kayu salib, dia menerima Tuhan Yesus. Dan dia adalah orang yang berharga dan orang yang sekaligus hari itu menerima keuntungan karena dia mati di dalam Kristus. Sekaligus dia orang yang berbahagia. Tidak ada prestasi apapun yang dia pernah kerjakan. Keselamatan karena iman, bukan perbuatan. Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yesus berkata hari ini bukan mudah-mudahan. Berarti sungguh-sungguh pasti. Keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Kalau berdasarkan perbuatan, si penjahat ini tidak sempat turun salib, lalu berbuat baik dulu, lalu mati. Karena begitu dia terima Tuhan Yesus, hitungan berapa jam kemudian, berapa menit kemudian, dia akan dimatikan karena akan masuk hari Sabat. Tidak sempat dia berbuat baik. Jikalau keselamatan karena perbuatan baik, orang ini pasti masuk dalam hukuman kekal Tuhan. Tapi karena iman, dia percaya kepada Yesus. Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Betapa berharganya dia sudah mau mati. Yesus selamatkan dia. Betapa untungnya orang ini di dalam hidup yang begitu susah, begitu mengecewakan orang. Tetapi hari itu dia diterima oleh Tuhan Yesus. Dan dia orang yang berbahagia. Amin. Apalagi kita yang di dalam hidup sudah di dalam Tuhan. Di dalam hidup sudah melayani Tuhan. Waktu kita hidup, kita berharga. Kita sampai mati. Harap kita terus berharga. Jangan seperti tadi yang terkenal, viral luar biasa. Waktu mati, lenyap. Banyak orang yang dulu muda, rajin melayani. Luar biasa. Setelah menjelang tua, pesimis, dan jadi apatis, dan ateis. Lalu meninggalkan Tuhan. Sayang sekali. Harap kesetiaan kita, kobaran yang Tuhan sudah berikan, tetap dijaga selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur yang keluarga besar almarhum Bapak Freddy. Tuhan sudah memberkati keluarga ini, Tuhan memakai keluarga ini, dan usaha demi usaha mereka di sebelum masa COVID terus berkembang luar biasa. Bu Martini adalah salah satu jemaat yang sering ikut saya ke pedalaman. Saudara bayangkan Ibu Martini yang punya tempat usaha yang berhubungan dengan kecantikan, lalu ikut saya naik ojek, hilanglah kecantikannya, saudara. Itu pergumulan yang sangat berat untuk mengikuti saya ke pelosok-pelosok, tapi dia terus ikut. Kita tinggal di pelosok-pelosok yang jauh, yang tidak ada fasilitas, ke sekolah-sekolah naik sepeda motor. Rambut yang rapi pun setelah naik langsung berantakan. Apalagi di tempat tertentu yang debunya banyak, rambut kita kalau kasih foam minyak-minyak, begitu turun dari ojek, ini semua jadi pirang-pirang. Bukan karena dicat, tapi karena tanah-tanah itu lumpur-lumpur yang sudah kering, terbang-terbang debu-debu, nempel, dan keramas perlu 2 kali. Dan semua dandanan, flek semua langsung muncul. Pulang langsung diobatin lagi ya Bu ya. Puji Tuhan, Bu Martini terus ikut. Dan berapa kali terus ikut. Dan saya terus penasaran, ini suami kok tidak marah ya?
Kalau istri yang suka dandan kayak begini, rapi-rapi, pulang amburadul, kok suami ndak marah? Saya pikir ikut kali pertama, itulah kali pertama dan kali terakhir dan tidak ikut lagi. Ternyata berikutnya ikut lagi, saudara. Wah, puji Tuhan. Meskipun saya tidak begitu kenal baik sama suami, tetapi saya lihat suami-suami yang rela membiarkan istrinya pergi, menginjili, melayani sampai ke pedalaman. Itu pasti hatinya ada cinta Tuhan, baru seperti itu. Kalau tidak mungkin. Betul nggak Bu Martini? Bu Martini suka batu-batu. Waktu saya bawa dia ke NTT, bawa dia ke satu tempat yang namanya Kolbano. Pulang, dia borong, dia bawa batu akik, banyak benar. Saya pikir ini dukun kali ini. Setelah bawa pulang, dia bilang, saya kenal tukang asah yang jago. Tidak lama kemudian, sudah jadi mata kalung. Ada yang model kayak beras. Saya punya masih berkilo-kilo. Tidak pernah saya gosok sampai hari ini. Tapi Bu Martini dia pintar, dia pilih. Bagus dia bawa. Akhirnya jadi mata kalung lah, cincin dan yang lain-lain. Dia hobi barang yang berharga, barang yang indah, karena dianggap ini satu barang yang unik, yang tidak ada di semua batu. Kenapa Bu Martini rela ambil batu itu dari Kolbano, kira-kira hampir 3 jam, nanti menuju ke kota Kupang. Dari kota Kupang naik pesawat. Batu diambil dari Kolbano, ini 3 jam. 3 jam sampai ke Bandara Kupang. Sudah sampai ke Bandara Kupang, lalu di-scan. Dan ini dicurigai. Pernah saya bawa batu, lalu digeledah. Karena dikirain bawa terumbu karang. Petugas yang masukkan tangannya digeledah. Dia pegang-pegang ada yang kasar atau tidak. Kalau kasar, itu terumbu karang dan harus kena sita dan kita bisa kena. Batu diambil dari Kolbano, dari pantai sana, 3 jam sekarang tiba di bandara. Untuk dari Kupang menuju ke Kolbano 3 jam, pulang 3 jam, 6 jam. Lalu dari Kupang naik pesawat, kalau Bu Martini pulangnya ke Jakarta, itu sudah berapa jam? Cari tukang asa, nantikan dia kelar, hanya jadi, lalu dipakai. Batu yang dilihat jelek luar biasa, setelah diproses, akhirnya ada di tubuh Ibu Martini, dan Ibu Martini bawa ke pesta-pesta pernikahan. Dia bangga tunjukkan batu yang dulunya ada di pinggir pantai yang tidak ada harganya sama sekali. Karena kita lihat pun, nggak ngerti ini bagus kau diasah. Masakan Bu Martini bisa punya mata seperti itu? Tuhan kita tidak punya. Tuhan melihat semua kita, sebetulnya di hadapan Tuhan, ini sampah-sampah. Tapi Tuhan ambil yang ini. Ibarat batu, Tuhan ambil yang ini. Tuhan selamatkan dia. Tuhan rubah dia. Tuhan taruh di rumah Tuhan untuk melayani. Senang tidak? Bukan hanya di rumah Tuhan, di bumi untuk melayani. Tapi setelah mati, Tuhan pindahkan ke rumah yang sejati di sana. Dan ada di sana selama-lamanya. Puji Tuhan. Batu yang tidak ada harga, yang diinjak-injak oleh orang di pantai. Dibawa Bu Martini menjadi batu kalung yang indah. Dibawa ke pesta, orang-orang kaya kumpul, dia pakai, dia bangga. Ini batu yang tidak bagus, jelek, setelah diasah jadi bagus kayak begini. Dan dia bangga. Demikian juga kita batu-batu yang sompel-sompel, yang jelek, diproses Tuhan menjadi batu yang indah. Amin. Biar khotbah hari ini menguatkan setiap kita. Almarhum Bapak Freddy, sebelum dia berangkat, pasti banyak tetesan air mata yang sudah dikeluarkan. Tapi setelah akhir hidup dia tiba, tidak ada tetesan air mata lagi. Alkitab katakan, tangisan sudah tidak ada. Perkabungan sudah tidak ada. Tapi kita di bumi masih ada. Tapi jangan lama, saudara ya. Berkabung sedih. Tapi jangan lama. Sedih karena berpisah sementara. Sukacita karena kelak akan ketemu. Amin. Biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kita dan harap semua anak cucu menjadi orang percaya
dan melayani Tuhan. Dapat contoh teladan dari orang tua, lalu turunkan kepada anak cucu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk 3 ayat yang sudah kami baca tentang kematian. Kami berterima kasih Tuhan memandang manusia yang berharga sampai kepada kematian. Tuhan tidak menurunkan harga manusia waktu manusia sakit dan manusia menuju mati. Kami berterima kasih di dalam Kristus kematian itu adalah keuntungan. Kami berterima kasih kematian kami adalah kebahagiaan. Karena Tuhan sendiri yang konfirmasi. Bukan dari mulut manusia yang konfirmasi, tetapi Tuhan yang nyatakan hal itu. Oleh sebab itu, beri kepada kami iman seperti itu, untuk melihat sampai kepada tahta Tuhan, melihat sampai kepada mata Tuhan memandang, meskipun diam dunia ada kesedihan, tetapi kesedihan ini jangan terlalu berlanjut, tetapi kami akan memandang ke depan dengan penuh senyuman, karena kelak semua anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus akan berkumpul bersama di dalam kerajaan surga. Bukan melalui perbuatan, tetapi karena iman di dalam Tuhan Yesus. Hamba-Mu berterima kasih untuk almarhum Bapak Freddy, yang di dalam hidupnya sudah menjadi contoh teladan, yang di dalam hidupnya sudah menjadi berkat, dan sampai waktu yang sudah tiba ini, Tuhan yang sudah memberikan umur sampai umur 80, mendampingi anak-anak selama berpuluh-puluh tahun membesarkan anak, mendampingi istri selama berpuluh-puluh tahun, dan menjadi berkat di dalam dunia selama berpuluh-puluh tahun. Demikianlah anak Tuhan almarhum Pak Freddy ini, yang sudah Tuhan cintai ini, yang sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan, dia akan menikmati sukacita dari semua jerih lelah yang sudah dikerjakan, karena jerih lelah dia yang sudah dia lakukan di bumi, semua akan berhenti, dan dia sedang bersama-sama dengan Tuhan, menikmati sukacita abadi. Tidak ada sakit, tidak ada penyakit, tidak ada tangisan, tidak ada duka, yang ada hati yang terus penuh sukacita, karena hidup di dalam dunia kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kuatkanlah seluruh anggota keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.